mlebu era. Mlebu kono. Jadi murah mlebu iki ora ana untune langsung mobil. Kok jadi headset ya sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang sidang ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih sekali kehadiran Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Bapak Sigit Ari Prabowo, Sarjana Pendidikan. Adapun susunan acara yang akan dilalui pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian diseminasi, yang ketiga tanya jawab, lain-lain dan penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Prabowo, Bapak Sigit Ari Prabowo, SPDSI, semoga berjalan dengan lancar. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu langsung saja penyampaian diseminasi budaya positif dari Bapak Sigit Ari Prabowo, Sarjana Pendidikan dari calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Tempel. Untuk itu kepada beliau Bapak Sigit Ari Prabowo dipersilakan. Matur nuwun Bu. Mohon izin berdiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat. Oke. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menemani saya mendiseminasikan materi yang saya peroleh ketika mempelajari modul 1.4 dalam rangkaian kegiatan CGP. Kebetulan kami dari SN1 Tempel ada 4 CGP dan saya salah satunya. Tentang materi yang akan kami sampaikan yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita ke mempelajari materi, ada pertanyaan pemantik. Tolong dijawab dengan jujur, setuju atau tidak setuju terkait dengan 3 pertanyaan. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Semuanya setuju? Bu Aisyah, kok kelihatannya ngalamun setuju? Setuju. Ada apa Bu? Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Bapak Ibu setuju dengan adanya penghargaan nggih? Oke. Ini adalah 3 pertanyaan di awal sebelum kita memaparkan materi. Dan semua Bapak Ibu guru yang berada di ruangan ini setuju terkait dengan 3 pertanyaan tersebut. Betul? Oke. Nanti kita akan cek di akhir setelah kita mempelajari materi ini apakah ada perubahan jawaban atau tidak. Nah, yang akan kita pelajari dalam budaya positif itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materi-materi yang akan kita paparkan. Kita nanti akan belajar bareng terkait dengan beberapa materi di sini. Yang tadi, nah,
perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu ciri khusus dalam kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran sesuai dengan bakat, minat anak tersebut, kemampuan anak tersebut. Tidak ada siswa bodoh, tidak ada siswa yang pintar, kalau semuanya pintar di bidang masing-masing. Tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mudah bagi seorang guru, termasuk saya. Maka nanti kita coba akan belajar bareng bagaimana ketika dalam satu ruangan 36 anak itu semua siswa terfasilitasi. Cara ngajarnya, kemudian gaya belajarnya itu semuanya terfasilitasi dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Sulit banget teman-teman. Kemudian disiplin positif. Mas Tony, ketika jenengan dengar kata disiplin itu yang ada di benak jenengan, di pikiran jenengan itu gimana? Menurut Mas Tony, disiplin itu ketika dengar kata disiplin adalah diatur supaya lebih baik. Dan Bu Esa, menurut jenengan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Itu ya, kurang lebih jawabannya hampir mirip-mirip. Kebanyakan akan menghubungkan dengan tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan kepada peraturan dan sebagainya. Kata disiplin juga identik dengan hukuman. Yang tidak disiplin dihukum dan seterusnya. Padahal dalam nyatanya, dalam teorinya bahwa kedua hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, tidak harus dengan memberikan ketika anak melakukan kesalahan harus dihukum, tidak seperti itu. Justru bahwa dengan disiplin itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu tidak perlu digunakan sama sekali. Itu sudah alternatif yang paling akhir. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Garis bawahi di sini bahwa disiplin untuk kepatuhan. Dan yang namanya disiplin itu pasti tidak nyaman di awal. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen dapat ini dan sebagainya. Jadi kedisiplinan muncul dalam diri anak tersebut. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Ketiga adalah penguasaan, kesenangan, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah 5 kebutuhan dasar setiap individu. Tergantung dari motivasi kita, kemudian tergantung dari situasi yang kita alami. Ada 2 anak yang memiliki kasus yang sama, kebutuhan dasarnya nanti akan berbeda. Yang mendasari dia itu berbeda. Ada yang pengen rasa kasih sayang, kemudian dia pengen mendapat kesenangan, walaupun mungkin perilaku 2 anak tersebut
sama. Kemudian motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi manusia seperti itu didefinisikan. Menurut jenengan, ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya itu dapat dikelompokkan dari menjadi berapa macam? 2, Bu Tari. Menurut jenengan apa, Bu? Menurut Bu Tari, motivasi yang pada diri seseorang itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau dari dalam dan dari luar. Apakah ada yang mempunyai pendapat berbeda? Bu Ratmi, monggo. Sama gitu. Oh, apa Bu motivasinya? Intrinsik dan ekstrinsik. Matur nuwun Bu Ratmi. Nah, secara garis besar bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu terbagi dari 3, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Biasanya yang paling sering terjadi adalah hal ini, bahwa murid atau siswa itu ketika dia disiplin itu karena takut dihukum. Kemudian karena hal inilah yang membuat dia itu termotivasi untuk menaati tata tertib. Ini dinamakan sebagai merupakan salah satu dari motivasi ekstrinsik yang dari luar. Seorang siswa yang menggunakan seragam selalu rapi bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tetapi karena takut nanti kalau ketemu dengan BK dimarahi, kalau ketemu dengan wali kelas baju dikeluarkan itu dimarahi. Nah, ini motivasi yang membuat anak tersebut rapi, tetapi bukan timbul dari dirinya sendiri, tetapi karena rasa takut, rasa ketidaknyamanan atau takut ketika dia mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikannya sendiri, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut jenengan, pemberian penghargaan itu baik atau tidak? Baik. Menurut Bu Tari baik. Menurut yang lain, Bapak Ibu yang lain, Mas Tony beranggapan baik. Pak yang sini, Pak Seto, baik. Dari Bu Betty, baik. Semuanya baik. Dari Bu Wir, tergantung jenis penghargaannya, Pak. Tergantung jenis penghargaannya. Nah, ini yang akan berbeda. Kita coba terdalam ya. Bu, kenapa kok jenengan berpendapat bahwa tergantung dari jenis penghargaannya? Maksudnya gimana itu? Kalau misalkan untuk suatu kegiatan yang dilakukan anak nanti dengan diberikan iming-iming, nanti kalau kamu mengerjakan ini nanti tak kasih ini, berarti kan anak tersebut mau mengerjakan itu hanya karena suatu imbalan. Tapi nanti ketika anak tersebut tidak dikasih imbalan, maka dia tidak akan mengerjakan seperti yang kita harapkan. Oke, ini pendapatnya dari Bu Wit berbeda. Bu Wit itu mengatakan bahwa ketika anak itu diberikan penghargaan, anak itu akan taat, patuh, disiplin ketika hanya ada iming-iming imbalan, penghargaan. Tetapi ketika tidak ada penghargaan, anak tidak akan cenderung disiplin. Begitu ya Bu? Yeah. Pendapatnya dari Pak Wahyu, menurut jenengan penghargaan baik atau tidak? Hampir seperti yang disampaikan Bu tadi, tergantung jenis penghargaannya. Ya. Misalnya seorang guru memancing muridnya untuk menjawab pertanyaan, dan misalnya dikasih uang, nanti kedepannya murid itu juga akan mengharapkan hal yang sama. Contoh sederhana seperti itu. Ya. Berikut Bu, apakah ada perbedaan pendapat lagi terkait dengan tadi baik atau tidak penghargaan tersebut? Penghargaan atau imbalan itu sama atau tidak? Sama Bu. Sama.
Nah, saya juga sependapat dengan Bu Wi tadi, dan saya dapat ilmu ini ya ketika mempelajari modul 1.4. Dulu saya berpendapat bahwa yang namanya penghargaan itu baik. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu yang baik, dikasih penghargaan, nah mungkin dalam bentuk materi, kemudian dalam bentuk nilai, itu saya kira baik. Tetapi ternyata bahwa setelah mempelajari modul ini, ada anggapan yang salah dalam diri saya bahwa yang namanya penghargaan itu tidak selalu baik. Karena anak akan termotivasi ketika ada imbalan, tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah rasa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang ketiga tentang perilaku manusia. Nah, sekarang terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar kata hukuman, Mas Tony? Sering. Kalau konsekuensi? Sering. Restitusi? Loh, oke, nanti kita coba akan belajar bareng-bareng gitu. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan antara penghukum dengan yang dihukum. Misalnya dalam kasusnya seperti ini, saya ketika dalam kelas menemui anak itu membolos, kemudian saya cari, kemudian anak saya suruh untuk hormat ke tiang bendera. Maksud saya bahwa anak tersebut dengan adanya hormat di tiang bendera selama 1 jam itu akan mendisiplinkan anak. Ternyata itu salah. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti tadi contoh saya, bahwa perintah melakukan hukuman itu hanya diberikan oleh guru. Kemudian bersifat satu arah, sama hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya gelem ora gelem, mau tidak mau menerima hukuman yang diberikan oleh guru. Hukuman bisa berupa hukuman psikis atau hukuman fisik. Kemudian menurut jenengan ketika anak kita hukum itu punya kelemahan nggak? Kelemahannya dalam memberikan hukuman kepada anak itu apa? Wise? Kalau lama-lama anak yang dihukum itu malah nanti anaknya jadi kebal gitu loh Pak, nggak sengaja. Ya, menurut Bu Ais bahwa yang memberikan hukuman itu akan menyebabkan anak itu kebal. Saya ini gini kan, besok juga gini, dia sudah siap dengan hukuman tersebut. Begitu. Mungkin yang lain? Tadi menyebabkan anak tidak suka dengan yang menghukum. Mungkin gimana kan tidak ada kesepakatan. Ya. Salah-salah jadi jadi kan jadi benci sama. Iya, Jin. Sependapat saya dengan pendapatnya Bu Ais dan Bu Tari bahwa hukuman lepahnya adalah satu tadi disampaikan oleh Bu Ais bahwa anak akan kebal terhadap hukuman tersebut. Kemudian yang kedua, anak akan jadi pendendam gitu, punya rasa dendam, tidak suka, marah terhadap para penghukumnya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Hampir mirip dengan hukuman, bedanya ketika konsekuensi ini yang dilakukan itu merupakan hasil kesepakatan antara guru dan murid. Jadi mungkin dalam kasus yang tadi ketika hormat itu dilakukan atas perintah guru itu disebut sebagai hukuman, tetapi ketika ada kesepakatan atau ide itu muncul dari siswa, itu merupakan bukan lagi menjadi hukuman tetapi menjadi konsekuensi. Dan yang membedakan bahwa konsekuensi itu harus sejalan dengan pelanggaran yang dia terima. Misalnya ketika dihukum anak itu tidak hormat ketika mungkin pada saat upacara,
anak tersebut pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang lainnya hormat, dia tidak hormat sendiri, maka dia melakukan pelanggaran tidak hormat, kemudian dilakukan komunikasi antara guru dengan siswa, dan pada saat itu masih terjadi kesepakatan antara guru dan siswa bahwa dia akan melakukan penghormatan terhadap kepada bendera merah putih. Itu merupakan konsekuensi. Jadi ada kesinambungan antara jenis pelanggaran dengan hukuman atau bukan hukuman, konsekuensi yang dia terima. Itu namanya konsekuensi. Akibat dari perbuatan itu sealur, sejalan, seirama dengan yang dia buat kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian memperkuat karakter mereka, dan belajar mencari solusi dari masalah. Ini bukan hanya tentang perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang dinamakan sebagai restitusi. Nanti secara lebih dalam akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Nah, ini perbedaan atau konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, penghargaan. Hukuman itu menyakitkan dan tidak nyaman. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Kemudian murid takut, menyiksa. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Terus penghargaan adalah ranking. Kemudian murid tidak menjadi ramah. Kemudian yang penghargaan merampas hak menghargai diri. Sedangkan konsekuensi penguatan jangka pendek perlu, kemudian monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian adanya teori kontrol, sehingga siswa atau murid memegang kontrol terhadap perilakunya. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan identitas gagal tadi udah nggih. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, kemudian pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh dosen. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi dia belajar dari kesalahan yang dia perbuat dan tidak akan diulangi pada hal-hal atau kejadian yang akan datang. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Beda dengan yang hukuman tadi, kalau hukuman itu bersifat satu arah, kemudian kalau restitusi itu berupa tawaran. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri dari restitusi. Nah, ini adalah perbedaan. Contoh kasus, ada seorang siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Tentunya dalam seharian kita sebagai guru, kita sering menemui siswa tersebut. Nah,
sekarang tindakan mana atau Bapak Ibu guru itu termasuk dalam kategori mana? Apakah sering memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ada tiga pilihan bagi diri kita. Yang pertama, contohnya adalah guru menghukum siswa untuk lompat bendera di lapangan selama 10 menit. Dengan pelanggaran tidak mengerjakan tugas, bocah atau siswa diminta untuk lompat atau hormat bendera di lapangan selama 10 menit. Seperti contoh di awal. Kemudian guru marah-marah. Gimana sih kamu? Biasanya kan seperti itu, apalagi kalau pas di rumah ada masalah gitu ya. Siswa jadi pelampiasan. Terus bedakan dengan yang konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ini yang konsekuensi. Kemudian guru tegas, perlu tetap dalam memberikan konsekuensi itu ada ketegasan, dan siswa menghormati hasil kesepakatannya. Terus yang terakhir adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah 3 perbedaan terhadap satu permasalahan yang sama, yaitu siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, ini ada beberapa kasus. Monggo Bapak Ibu bisa kita cermati bareng-bareng gitu. Kasus yang pertama, nanti jenengan tolong dipilah apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kasus yang pertama adalah seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah, kemudian sama gurunya, oleh gurunya itu diminta untuk menuliskan, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali dalam buku siswa tersebut. Ada yang pernah mengalami? Saya pernah waktu SMA seperti ini oleh Pak Agus. Menurut Bu Ratmi, kita urutkan saja. Menurut Bu Ratmi, ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Apa Bu? Konsekuensi menurut Bu Ratmi. Menurut Mas Tony, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa hukuman, Mas? Tahu pilihannya tapi nggak bisa mengungkapkan alasannya. Pak Sito. Konsekuensi. Terakhir ya, Pak Wahyu ya. Wahyu. Konsekuensi. Kita cek ya, jawabannya gitu. Ini merupakan hukuman. Hukuman. Yang benar cuma Mas Tony gitu. Ini merupakan hukuman. Kenapa kok hukuman? Satu, dari Bu Ais tidak ada korelasi antara pelanggaran dan yang dia terima setelah pelanggarannya. Dia terlambat ke sekolah, kemudian mencatat 100 halaman. Tidak akan ada korelasi antara mencatat dengan pelanggaran yang dia buat. Ada lagi? Selain tidak ada korelasi antara yang dilakukan dengan tolong dimatikan Mas kameranya. Ntar Ibu ngapunten. Itu aja, terus Mas. Biasa karena satu tidak ada korelasi gitu ya. Yang kedua memberatkan anak. Yang ketiga belum ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi hanya dari guru direct langsung ke siswa. Ini merupakan hukuman. Kemudian aduh. Nah, seperti ini. Nah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, berita dari Pak Hukuman.
Hukuman kita cek deh karena sudah mulai pada paham. Hukuman. Kita kembangkan permasalahannya. Kalau lari lapangan basket 2 kali karena terlambat memasuki kelas atau pelajaran saat olahraga dan sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru, konsekuensi sama-sama mengelilingi lapangan, tetapi ketika kasusnya berbeda maka jenisnya juga akan jadi berbeda. Ambil membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bu Aisyah, konsekuensi terakhir buit. Konsekuensi. Kita cek jawabannya adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bareng-bareng ini. Hukuman. Kita cek jawabannya adalah hukuman. Waduh, sudah pintar. Nah, sekarang satu lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita cek. Betul, luar biasa. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Ini yang ini. Wah, kita cek. Weh, tepuk tangan lagi. Sudah cukup gih. Kasusnya ya, kita akan lanjut ke materi yang lain. Wah, ini terlalu banyak materinya. Materi. Nah, ini ya tadi gih. Yang lari membeli, yang ini apa? Yang tadi kita bahas teman, kita kembangkan kasus yang tadi. Ini yang merupakan yang konsekuensi. Sama-sama berlari tetapi berbeda. Nah, sekarang kita mempelajari terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu itu berada di posisi mana? Atau sering berada di posisi mana? Saya rasa dalam kesehariannya seorang guru pasti akan pernah melakukan 5 posisi kontrol ini. Cuma nggak tahu saja bahwa itu, oh ternyata saya jadi manajer, oh ternyata saya jadi pemantau, oh ternyata saya jadi teman, oh ternyata saya itu sering jadi penghukum. Saya rasa semuanya pasti pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, kita akan cermati yang bagaimana kalau para penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu yang seperti apa. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, dengan hasil seperti itu, kemungkinan siswa itu akan merasa marah, dendam, atau bersifat agresif terhadap guru tersebut. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, siswa akan melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek yang dia lakukan. Ini posisi penghukum. Biasanya, saya termasuk juga di sini dulu. Sering saya menempatkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi contohnya misalnya kalau ada pelanggaran, biasanya guru ini bukan mengibah sih, dengan ada yang pelan mengatakan bahwa kamu nggak kasihan kok dengan orang tuamu, kamu gak kasihan kok dengan gurumu. Seperti ini. Pernah Bapak Ibu melakukan hal seperti itu ketika dengan siswa? Iya, saya juga sering. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman.
Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid, dan posisi negatifnya adalah guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah sekarang di sini kan sudah dijelaskan posisi negatifnya, positifnya ya, yaitu terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Posisi atau akibat negatif dari posisi teman itu apa? Terhadap anak sekarang. Tidak mempengaruhi. Betul. Salah satu yang kelemahan anak sekarang itu ketika kita sering memposisikan sebagai seorang teman, anak itu jadi melunjak. Apalagi kita yang di Jawa yang memegang adat unggah-ungguh, itu ketika anak itu dekat dengan kita, anak itu melunjak dan kita dandan ini angin. Dan saya sudah membuktikan sering kali seperti itu. Jadi ketika saya dekati anak, saya dekat dengan anak itu dengan saya ngoko atau bahasanya seperti teman ya, seperti jika dia teman maka dia akan beranggapan bahwa ini koncoku, sehingga sisi negatifnya adalah itu. Ada lagi sisi negatif dari posisi seorang teman sampai gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita sebagai murid, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini adalah posisi yang keempat. Terus yang terakhir adalah posisi manajerial. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada kata kunci yaitu berbuat bersama dengan murid. Jangan ditafsirkan yang aneh ya. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Pertanyaan saya, dari 5 posisi kontrol itu apakah semuanya jelek? Apakah semuanya baik? Siapakah yang terbaik? Siapakah yang terbaik? Apakah Anda akan menerapkan sebagai seorang manajer terus? Tidak. Ini kata hasil saya kemarin. Saya juga tanyakan itu, apakah kita harus menerapkan pada posisi manajer terus Bu? Tidak, karena semua posisi kontrol itu kita harus terapkan tergantung dari situasi yang kita hadapi. Jadi ketika ada kasus yang dia tidak jalan ketika harus menggunakan posisi teman, dan dia hanya berhasil ketika menggunakan posisi sebagai seorang penghukum, maka kita boleh menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum, tetapi jangan terlalu sering jadi penghukum. Jadi sekali-kali kita boleh menggunakan salah satu dari 5 kontrol tersebut, tetapi yang paling ideal adalah posisi seorang manajer. Tetapi dalam kasus realnya, dalam kondisi nyatanya bahwa ketika kita menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter, posisi manajer ini juga kadang sulit dalam realnya. Maka kita boleh menggunakan salah satu dari 5 posisi tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan anak. Kalau dibalik jadi gitu ya, kalau sudah manajer itu akan tahu posisi saya sekarang harus seperti apa. Iya, betul. Latihannya seperti itu. Iya. Seorang manajer langsung menghukum boleh, karena dia pasti sebelum memutuskan menghukum Sudah dia tahu. akan berpikir, oh ini memang harus Iya. gitu. Jadi menurut saya pola balik kan. Betul. Terima kasih pendapatnya dari Bu Rini, luar biasa. Ada lagi yang mau pendapat? Ya, karena Bu yang di BK pasti sering menghadapi kasus seperti ini, kemudian pasti posisi itu akan berubah-ubah tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Demikian juga nanti di guru ketika pelaksanaan di kelas. Nah, ini adalah
Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau siswa tidak memakai atribut, maka kata-kata yang digunakan oleh 5 posisi kontrol itu juga berbeda. Seorang penghukum akan mengatakan patuhi aturan sekolah atau berdiri di sana. Itu seorang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah harus dengan nada yang pelan, mengibar. Berapa kali harus Bu Guru beritahu kamu kecewa aku sama kamu, nah seperti itu adalah kondisi buat rasa bersalah. Nah kalau teman ya kita bahasanya dengan bahasa teman, ayolah yang tertib, begitu lah. Kalau kamu pemantau adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu pemantau. Kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut, itu adalah kata-kata yang dilakukan oleh seorang manajer. Pilih yang mana Bapak Ibu? Manajer untuk kasus ini. Kemudian studi kasus, nggak usah ini ya. Masih berapa menit? Mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita menulis peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Mengapa kita harus mengendarai ketika mengendarai kendaraan bermotor harus menggunakan helm? Karena apa? Apakah karena takut dengan polisi? Betul, karena kita sadar bahwa kita butuh keselamatan, atau dengan menggunakan helm itu akan menjamin keselamatan kita. Nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Ini disebut sebagai satu yang dari 2 kasus tadi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ada beberapa langkah. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif maksudnya dilarang merokok itu kan negatif, maka dijadikan menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi mengingat kondisi atau faktor pendukung dari sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas di dalam sebuah kelas itu menjadi kesepakatan bukan cuma di antar guru dengan kelas tersebut, tetapi lebih umum lagi, semua guru yang terlibat di kelas tersebut secara lebih besar lagi adalah menjadi keyakinan dari sekolah atau di kelas seperti ini. Tetapi ketika sekolah memperbolehkan, maka tidak akan ada gunanya. Ataupun sebaliknya, di kelas diperbolehkan tetapi di sekolah tidak menjadi keyakinan kelas, maka tidak akan berhasil. Kemudian perlu adanya evaluasi terhadap keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian, nah ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Nah, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa merasa dihargai dan dihormati. Siswa yang merasa dihargai dan dihormati akan lebih terbuka untuk menerima kesalahannya dan belajar dari kesalahan tersebut. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata yang sering digunakan adalah kata-kata yang bahasa yang positif. Kemudian hindari penggunaan bahasa yang menghakimi atau menyalahkan. Misalnya ada anak terlambat. Kowe, kamu itu tiap hari terlambat, nanti pusing Bapak. Nah, itu nggak boleh. Kemudian
Biasanya gitu ya. Nah, ini kan. Kemudian mendengarkan cerita siswa dengan penuh empati. Ya. Kemudian terus memperlihatkan bahwa Anda percaya kepada siswa. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah ini penting dilakukan untuk agar siswa tersebut menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Siswa yang menyadari kesalahannya akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Aduh, capek. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Siswa yang memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat video dari segitiga restitusi. Kurang lebih 10 menit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang di sini ada gambarnya tapi di situ tidak ada gambar. Saya cek dulu. Tapi atau video saya aja ya. Ini video saya. Semoga ada ya. Di mana ya? Bentar. Oh, nggak ada. Semoga ini. Sama. Oke, ya kalau karena videonya ada kendala, sekarang kita praktekkan saja ya. Jadi saya butuh 2 relawan. Satu adalah bertindak sebagai guru yang akan melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua adalah siswa. Kasusnya ada seorang anak yang membawa rokok, membawa rokok di kelas. Kemudian diketahui. Saya butuh 2 relawan, yang sebagai guru, Bu Betty. Ya, Bu Betty sebagai guru yang akan melakukan praktek segitiga restitusi. Kemudian siswanya yang kelihatan bandel, Pak Seto. Monggo Pak, bentar nggih, monggo Bu. Kasusnya adalah Bu Betty mengonangi itu mengetahui bahwa Pak Seto sebagai siswa nih
membawa rokok dan dia merokok di kelas. Kita lihat bagaimana langkah segitiga restitusi yang seharusnya dilakukan oleh guru. Monggo. Mas Seto, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Terima kasih. Ibu panggil sudah datang tepat waktu. Ya, Mas Seto mohon maaf. Sehat? Alhamdulillah Bu. Tidak ada masalah kan? Takut Bu. Takut ya Allah. Dipanggil Bu Piti takut? Ada apa Bu? Oh ya sudah. Begini Mas Seto. Ibu tadi mendengar. Gak apa-apa, jangan takut. Ibu gak kenapa-napa. Ya, Ibu tadi mendengar laporan. Jangan begitu, Ibu jadi takut. Gak apa-apa, Ibu hanya tanya, ya. Ibu tadi dapat laporan Mas Seto. Kalau Mas Seto itu kok ada rokoknya di tas. Iya Bu. Ya, itu kenapa? Terus yang Ibu ingin tanyakan, ya, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, gimana itu? Kenapa kok membawa seperti itu? Gila Bu, enak. Oh enak, ya Mas Seto. Ibu sangat memahami sekali ya, sangat memahami walaupun Ibu tidak merokok, tetapi berdasarkan informasi itu memang rokok itu enak dan nikmat. Kalau nggak rokok itu rasanya gimana Mas Seto? Asam. Oh begitu. Jadi kalau sehari itu harus merokok ya? Iya Bu. Kalau nggak merokok gimana rasanya? Lemes. Jadi nggak semangat belajar. Begitu ya. Ibu sangat mengerti Mas Seto. Kalau tidak merokok itu membuat lemes. Tetapi berdasarkan peraturan Mas Seto sudah tahu ya. Ya. Ibu ingin tahu kenapa Mas Seto itu membawa rokok? Alasannya kenapa? Tadi tuh lupa nyembunyiin Bu. Oh lupa pindah. Apa tasnya ganti sehingga tidak tahu kalau di tas itu ada rokoknya? Biasanya di jok motor Bu. Oh lupa ya, lupa pindah. Lupa pindah Bu. Ya berarti alasannya karena Mas Seto itu lupa kalau rokoknya ada di tas. Baik Mas Seto, berdasarkan keyakinan sekolah kita sudah tahu peraturannya apa? Apa? Dilarang membawa rokok Bu. Iya bagus. Terima kasih Mas Seto sudah memahami peraturan yang ada di sekolah kita. Berarti Mas Seto tahu sudah melanggar keyakinan apa? Untuk tidak membawa rokok Bu. Iya, berarti dalam apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Berarti Mas Seto sudah melanggar keyakinan sekolah kita, yaitu tidak disiplin dengan melanggar keyakinan sekolah, sudah membawa rokok. Kemudian, apa yang akan dilakukan oleh Mas Seto untuk mengatasi masalah ini? Apa gitu? Apa? Kira-kira apa? Kalau sudah membawa rokok, Mas Seto sudah tahu alasannya, dan Mas Seto juga sudah tahu karena sudah melanggar keyakinan sekolah kita. Jadi Mas Seto itu apa yang akan dilakukan Mas Seto? Apakah Mas Seto memperbaikinya? Mau. Sanggup memperbaiki? Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Mas Seto untuk memperbaikinya? Berhenti merokok Bu. Betul, berhenti merokok? Insya Allah Bu. Insya Allah Bu. Berhenti merokok, nanti asem. Yang penting jangan panggil orang tua Bu. Oh iya, berarti Mas Seto tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tidak akan merokok di sekolahan dan jangan sampai lupa lagi. Ya demikian Mas Seto. Terima kasih Mas Seto sudah menyadari, sudah memahami, dan sudah mau melakukan perbaikan. Semoga tidak terulang lagi. Semangat ya Mas Seto. Semangat Bu. Ya baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga dimudahkan ya Mas Seto. Di alarm besok kalau mau masuk sekolah rokok. Nah, nanti jadi ingat rokoknya tidak dibawa. Besok berhenti ya Bu. Oh ya sudah berhenti. Bagus. Lebih baik disisihkan untuk apa? Jajan. Jajan. Betul. Bikin kenyang, tidak lapar dan tidak pusing.
Oke, matur Bu Betty, Pak Jeto. Dari peragaan antara Bu Betty dengan Pak Seto tadi, kita coba kita ulas yang langkah menstabilkan identitas itu yang mana? Yang tadi dilakukan oleh Bu Betty terhadap Pak Seto. Yang mana? Ya, merokok itu kesalahan kebiasaan. Ya. Merokok itu memang nikmat. Dari kalimat yang disampaikan oleh Bu Betty tadi, walaupun saya itu gak pernah merokok, tapi katanya merokok itu memang nikmat. Walaupun padahal cuma acting. Tadi itu adalah langkah untuk menstabilkan identitas. Jadi tidak memposisikan anak, walaupun dia salah, tetapi tidak menjudge bahwa kesalahannya itu adalah sesuatu yang diperbesar-besarkan. Posisinya setara antara guru dengan siswa. Bukan pembenaran terhadap kesalahannya si Mas Seto ketika merokok, tetapi bagaimana memposisikan antara guru dengan anak itu biar satu irama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di langkah mana yang tadi dilakukan oleh Bu Betty? Ya, Bu Betty menanyakan alasan. Alasan tadi membawa rokok kenapa? Seperti itu. Karena fenomena rokok itu juga sulit untuk dicegah di sekolah kita ya. Karena memang dari orang tua juga sudah mengizinkan yang minimal anak tidak membawa rokok ketika di sekolah saja, peraturannya buat seperti itu. Untuk melepaskan anak dari rokok, saya rasa sekolah tidak mampu karena orang tua juga malah membelikan. Nah, itu malah dibelikan rokok oleh orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan Bu Betty juga menanyakan apa keyakinan yang kamu langgar, kemudian kedepannya seperti apa, begitu ya. Nah, itu adalah langkah dari menanyakan keyakinan. Itu adalah langkah atau segitiga institusi yang dilakukan oleh Bu Betty dalam praktek tadi, dan semoga nanti kedepannya Bapak Ibu bisa mempraktekkan segitiga restitusi dalam kehidupan nyata. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Sampun gitu? Sudah? Kalau sudah, saya cukupkan saja dari kami. Ada kurang lebih semua. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit Ari Prabowo SPDSI. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, diseminasi yang sangat luar biasa dari Bapak Sigit Ari Prabowo SPDSI. Selamat Bapak Sigit, sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan di SMK Negeri 1 Tempel. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sigit Ari Prabowo tadi bisa kita terapkan bersama untuk mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 1 Tempel. Baik Bapak Ibu, untuk meringkas waktu, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Sigit Ari Prabowo tadi masih ada sisa-sisa di benak sini ya. Apa sih yang kurang ini? Apa sih yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang ingin diperjelas kembali terkait dengan materi yang disampaikan. Bapak Wahyu, ada pertanyaan? Sepertinya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Aditi tadi kan? Oh tidak. Ibu Lestari, ada yang ditanyakan mungkin di BK banyak sekali permasalahan. Nah, mungkin kasus seperti apa bisa ditanyakan oleh pakarnya. Ini ada Bapak Sigit Ari Prabowo yang sudah memberikan pemahaman terkait dengan solusi ya untuk permasalahan siswa. Ada Ibu? Pak Sigit itu sudah jelas penjelasannya Sudah gamblang, padang jinglang, jos. Sudah masuk di kepala semua, dan besok pagi siap dilaksanakan untuk segitiga restitusinya. Baik, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit Ari Prabowo terkait dengan diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari aksi nyata modul 14 calon
calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Tempel Kabupaten Sleman. Pada hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ternyata penghargaan dan hukuman itu ada sesuatunya, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sigit. Penghargaan itu tidak selalu baik. Anak akan termotivasi oleh imbalan bukan dari dalam dirinya sendiri, sehingga tidak mampu untuk menumbuhkan motivasi dari unsur intrinsik peserta didik. Kemudian kita sudah melajari terkait dengan posisi kontrol, ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Tentunya Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini tentunya sudah melakukan kelima posisi kontrol itu, hanya belum tahu namanya. Dan setelah mendapatkan ilmu dari Bapak Sigit tadi, setelah diseminasi ini kita jadi tahu ternyata kita itu sebagai penghukum, ternyata kita pernah menjadi teman, pembuat merasa bersalah, dan ternyata kita itu pernah menjadi pemantau. Dan yang diharapkan adalah semoga kita bisa menjadi manajer yang mampu menerapkan dari proses atau tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, mungkin waktu sudah semakin siang, tidak mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Untuk acara pada siang hari ini kami tutup. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Atur nuhun Bapak Ibu. Jadi repoti. Aku penghukum kok. Mas Eko, mohon Ya, maaf ya. Ternyata kemasannya banyak yang salah ya? Baru baca ya. Yang sim apa? Rekam tak?